Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita sehat sampai hari ini dan kita mengikuti arahan dari pemerintah. Dan hari ini juga hari yang spesial, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Sebelumnya kami berterima kasih buat teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang selalu mendengar renungan keluarga kami. Dan silakan membagikannya, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe ya, dan berikan komen di renungan keluarga kami. Dan kalau Bapak Ibu juga saudara-saudara ingin mengajukan pertanyaan, silakan ditulis, diketik maksud saya di renungan di komen di bawah. Nanti di renungan selanjutnya kami akan bahas sesuai dengan Alkitab tentunya. Puji Tuhan. Pak, Ya, ini kan kita lagi hari Pentakosta nih, hari Ya. pencurahan Roh Kudus. Nah, ngomong-ngomong tentang Roh Kudus nih, aku sempat dengar ada orang bilang bahwa Roh Kudus itu adalah nabi. Nah, menurut Bapak gimana? ya, ada orang yang berpendapat bahwa penghibur yang dijanjikan itu, Roh Kudus itu adalah nabi. Dan Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa bukan. Ya, bukan. Yuk, Timi baca karena Timi bertanya. Timi baca ayatnya di Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Jadi Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa penghibur yang dijanjikan itu yaitu Roh Kudus adalah nabi, bukan. Ya, silakan baca. Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, dikatakan Roh kebenaran itu keluar dari Bapa. Jadi Roh Kudus, Roh kebenaran itu keluar dari Bapa, keluar dari hakikat Allah. Ya, dia setara dengan Allah Bapa. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan itu bukan manusia. Ya, bukan manusia, bukan nabi, tetapi dia memiliki hakikat Allah. Karena keluar dari Allah, berarti Roh Kudus itu adalah Allah sendiri atau pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kalau nabi, manusia biasa, tapi Roh Kudus adalah Allah sendiri, adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, yang menarik juga, Roh Kudus yang keluar dari Allah itu esensi atau bagian internal kesaksiannya adalah dikatakan oleh firman Tuhan, dia bersaksi tentang Yesus. Jadi Roh Kudus itu bagian internal kesaksiannya adalah dia bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, itulah bagian internal dari kesaksian dari Roh Kudus bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau nggak mengaku Tuhan berarti bukan dari Roh Kudus. Ya, pasti. Kan ada kelompok yang mengaku Kristen nih, Ya. yang mengaku bagian dari Kristen. Tapi dalam pengajarannya mereka tidak mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan. Itu berarti mereka sebenarnya bukan bagian dari Kristen atau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Iya, ada sekelompok orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka punya pandangan bahwa Yesus itu ciptaan awal. Iya, bukan
ciptaan awal. Jadi Yesus bukan Tuhan. Dia ciptaan awal. Mereka punya pandangan sebelum semesta ada, Allah sudah ada, ya kan? Lalu sebelum semesta dijadikan, Allah menciptakan Yesus dulu. Lalu melalui Yesus diciptakan alam semesta. Kelihatannya kok enak ya ngomongannya ya. Tapi salah ini. Kelihatannya benar. Kelihatannya benar tapi salah ini. Kenapa salah? Karena Yesus ciptaan. Dengan kata lain, kelompok ini meskipun mereka mengaku bahwa mereka juga Kristen, adalah kelompok yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, coba baca Mama dari firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 3b. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pelan-pelan, ulangi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi bisakah orang mengatakan bahwa dia orang Kristen, dia sudah ada Roh Kudus, tapi dia tidak mengaku Yesus adalah Tuhan? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena ayat ini berkata tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang mendiami orang-orang percaya sehingga bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi hanya orang yang menerima Roh Kuduslah yang bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada sekelompok orang yang seperti Mama bilang tadi mengaku Kristen tapi tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di dalam hidup mereka belum menerima Roh Kudus. Pak, aku mau nanya nih. Ya. Kan di sosmed itu lagi masih rame nih Ya. tentang Dwi Tunggal. Ya, ini ada lagi nih kelompok orang Kristen juga. Jadi ada sekelompok orang lagi mengatakan bahwa tidak mempercayai Allah Tritunggal, tetapi mereka mempercayai Dwi Tunggal. Artinya mereka percaya bahwa Allah Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi ketika ngomong tentang Yesus, mereka nggak mau menyebut Yesus Tuhan. Ya. Hampir sama dengan kelompok saksi Yehova di sini. Hampir sama. Dwi Tunggal dengan kelompok saksi Yehova ini mirip-mirip. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Nah, ketika meskipun orang memberikan embel-embel dia Kristen, meskipun mereka punya gedung gereja besar, ya besar kek, mau sedang, mau kecil, ya mau banyak jemaatnya atau sedikit atau sedang jemaatnya, tetapi kalau mereka tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka belum menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi di hari Pentakosta ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus sudah datang dan firman Tuhan berkata Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi Bapak Ibu yang mendengar renungan keluarga kami dan ingin menerima Roh Kudus di hari yang penting ini, hari Pentakosta ini, silakan datang Bapak Ibu, saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Roh Kudus, bukalah hati kita, bukalah hidup kita, biarkan Roh Kudus yang menjamah hidup saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Dan ketika Roh Kudus menjamah, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, ketika Roh Kudus penuh dalam hidup saudara, ketika Roh Kudus memenuhi hidup saudara, maka yang akan keluar dari hidup saudara, dari perkataan kita adalah Yesus adalah Tuhan. Puji nama Tuhan.
Kiranya renungan keluarga kami yang singkat ini boleh memberkati kita semuanya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di renungan keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati kita, dan puji nama Tuhan.